Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Intan di mata pelajaran matematika. Sebelumnya Bu Intan minta maaf karena baru bisa menjelaskan materi tentang statistika di part 2 ini. Ya, ini daftar isi sebelumnya. Bu Intan mau menjelaskan sedikit tentang penyajian data. Minggu lalu kita penyajian data udah ya, berarti di minggu ini tentang ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Oke. Ada penyajian data yang kurang ternyata Bu Intan jelaskan, belum saya jelaskan, yaitu tentang diagram, histogram, dan poligon. Dimana histogram ini histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang tegak. Seperti ini ya, seperti diagram batang. Tapi bedanya pada histogram antara batang satu dan batang yang lainnya ini berhimpit, nak. Jadi tidak ada jarak. Dia nempel gitu ya. Kalau diagram batang itu kan berjarak, kalau histogram itu tidak berjarak. Dia nempel. Jika setiap tengah-tengah sisi atas persegi panjang yang berdampingan dihubungkan dengan suatu garis, akan terbentuk diagram garis yang disebut poligon frekuensi. Jadi poligon frekuensi ini sama seperti diagram garis. Tapi bedanya kalau diagram poligon ini biasanya digabungkan dengan diagram histogram. Jadi ada dua diagram dalam satu gambar seperti ini, di mana histogramnya berbentuk batang dan poligon frekuensinya berbentuk garis. Nah, garis-garis ini cara mengambilnya adalah ambil titik-titik tengah bagian horizontalnya si batang, masing-masing batang. Di tengah-tengahnya ambil titik-titik, kemudian dihubungkan garis-garisnya. Nah, itulah poligon frekuensi. Akan berbeda dengan diagram garis. Kalau diagram garis, bagian ininya tentunya pasti beda ya. Bagian sumbu X-nya pasti berbeda dengan poligon frekuensi. Nah, biasanya data-data ini biasanya menggunakan data kelompok, bukan data tunggal gitu. Data yang cukup banyak biasanya, entah itu tentang jumlah penduduk atau bisa juga misalkan kenaikan atau menurunnya pandemi gitu. Bisa menggunakan diagram seperti ini. Oke, selanjutnya ada namanya diagram Ogive. Nah, diagram Ogive ini itu gambarnya seperti grafik. Grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, data yang disusun dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya berupa Ogive positif. Yang Ogive positif tuh yang ini. Kalau positif itu dia naik, selalu naik. Kalau Ogive negatif, dia selalu turun. Nah, sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa Ogive negatif. Maksudnya gimana? Contoh, ada sebuah datanya ini aja ya yang dilihat ya, yang warna orange dan warna hijau. Ini yang warna biru dan ungu nih belum tahu ceritanya, belum tahu ya. Ada sebuah data tabel tabel data kelompok gitu aja lah ya. Nah, ini ada frekuensinya nih. 15, 20, 30, 25, 15, 10, 5 ditotalin ada 120 data. Gimana caranya kalian mau menggambarkan Ogive positif misalkan? Ya gambar buat ininya dulu. Kalau Ogive positif yang dibutuhkan apa? Frekuensi kumulatif kurang dari, maka kita buat kurang darinya. Cara buatnya gimana? Namanya Ogive positif, dia harus naik gitu ya. Oh, berarti frekuensinya harus dijumlah.
Maka awalnya kita tulis 15 karena di sini 15 gitu kan. Di sini 35 dari mana, Bu? Yaitu penjumlahan antara 15 dan 20 gitu. Ini 15 sama 20 dijumlah dulu nih. 15 ditambah 20 yaitu 35. Terus 65 dari mana? Ya 15 tambah 20, 15 tambah 20 tambah 30. Hasilnya 65. Terus 90 dari mana? Ya ini ditambah 15 tambah 20 tambah 30 tambah 25 gitu. Alias 65 tambah 25, 90. Terus nambah lagi 90 tambah 15 jadi 105. 105 tambah 10 jadi 115. 115 tambah 5 jadi 120. Sama kan totalnya 120. Nah, maka dari itu inilah data-data yang ada di sini alias frekuensi kumulatif kurang dari yang ada di sini yang akan kita gunakan frekuensinya ke dalam gambar seperti itu ya. Makanya kenapa dia grafiknya bisa naik gitu. Jadi kalau digambar diminta buatlah grafik ogive positif gitu. Ya udah, kita fokusnya ke frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau kita dimintanya membuat ogive negatif, kita fokusnya ke frekuensi kumulatif yang lebih dari. Bedanya apa kalau lebih dari sama kurang dari? Kalau yang ogive negatif, kita mulai dari angka tertingginya terlebih dahulu. Angka tertingginya adalah 120. Nah, 120 nih, Bintan hapus dulu sebentar. 120 ini harus dikurang gitu kan. Karena kalau mau membuat ogive negatif itu harus menurun grafiknya gitu kan. Oke, 120 ini harus dikurang dengan frekuensi aslinya yaitu 15. 120 kurang 15 105 gitu kan. 105 dikurang 20 hasilnya 85. 85 dikurang 30 hasilnya 55 dan seterusnya gitu ya. Sampai paling terakhir adalah 5. Seperti itu ya. Oke, itulah cara membuat grafik diagram ogive. Bu, bagaimana dengan titik-titik yang sebelah sininya? Nah, coba kita perhatikan. Ini 99,5 dari mana? Oh, lihat batas bawahnya. Batas bawahnya adalah 100, maka 99,5 di sini adalah tepi bawahnya. Nah, ingat ya, tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Berarti 100 dikurang 0,5. Makanya dia bisa 99,5 gitu kan. Terus ini 199,5 dari mana, Bu? Nah, habis kita dapat dari sini, kemudian kita tepi atasnya. Tepi atasnya 199, berarti batas atas. Batas atasnya 199, maka tepi atasnya. Nah, kalau bagian atas itu ditambah 0,5 gitu ya. Jadi 199,5. Nah, 299,5 dari mana? Nah, ini nanti seterusnya didapatnya dari sini. Nah, gitu ya. Aduh, miring-miring mencong-mencong. Dari sini semua. Jadi, ini yang bagian batas bawah yang 100 ini hanya permulaan saja untuk mengawali yang ada di sebelah sini. Gitu. Sisanya nanti batas atas kelas pertama, batas atas kelas kedua dan seterusnya sampai terakhir. Sampai sini, sampai 799,5. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya tentang ukuran pemusatan data. Oke, ini langsung aja ya tentang apa nih? Mean atau rata-rata. Waduh, kepencet terus. Mean atau rata-rata itu ada namanya Bu Intan bagi, ada namanya data tunggal dan data kelompok. Minggu lalu kita udah belajar bahwa kalau data tunggal itu terhitung sedikit,
lebih dari 30 itu bisa dianggap data tunggal. Tapi kalau sudah kurang dari 30. Kalau sudah lebih dari 30 itu dianggap lebih dari atau sama dengan 30 itu sudah dianggap data kelompok. Maka data tunggal, mencari mean data tunggal atau mencari rata-rata data tunggal ini mudah sekali. Caranya adalah kalian jumlahin semua, kemudian dibagi dengan frekuensinya, gitu kan ya. Ini kayaknya sih soal anak SMP nih ya. Diketahui nilai matematika 5 anak adalah 5, 9, 4, 8, 4. Hitunglah nilai rata-rata kelima anak tersebut. Nah, ini rumusnya. Wah, susah banget nih, ada sigma-sigmanya gitu kan. Nah, ini rataannya. Kita fokusnya ke sebelah sini aja kalau kalian kurang paham dengan yang sebelah sini. Gitu ya, rata-rata. Rata-rata lambangnya X, kemudian ada garis bagian ada apa sih? Garis atasnya gitu ya, rata-rata. Ini kita jumlahin semua, 5 ditambah 9 ditambah 4 gitu kan. Ditambah 8 ditambah 4 dibagi ada berapa data semuanya? 5 gitu kan. 5 tambah 9 berapa nih? 14. 14 tambah 4 18. 18 tambah 8 26. 26 tambah 4 30. 30 dibagi 5, maka rata-ratanya adalah 6. Gampang ya kalau mencari rata-rata data tunggal. Gimana kalau datanya adalah data kelompok? Nah, mencari rata-rata data kelompok, kalian harus tahu dulu apa namanya titik tengah. Jangan lupa mencari titik tengahnya dulu, karena pada data kelompok ini masih dalam bentuk interval kelas. Kita bingung mau kaliinnya mau mengkalikan frekuensinya ini dengan siapa? Dengan 31 atau dengan 40? Maka kalian butuh namanya XI atau namanya nilai tengah. Nah, jadi misalkan nih ada sebuah data ini ya, Bu Intan buat apa nih namanya soal seperti ini gitu. Carilah mean atau rata-rata dari data di samping gitu. Maka kalian harus buat kotak di sebelahnya, yaitu kotak XI. XI itu apa? Nilai tengah. Nah, cara nyari nilai tengah gimana? Gampang dong ya. 31 sampai 40 itu kan apa namanya? Panjang interval kelasnya berapa? 10 kan? Jadi di kelas pertama itu kan ada 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 gitu kan ya. 39 dan terakhir 40. Berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan. Kalian bagi 2, 10 bagi 2 berarti 5 ya. Berarti ada di 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada di tengah-tengah sini. Nah, ini sama aja seperti mencari apa namanya nih? Mencari median gitu. Nah, ini 35,5 dari mana? Kalian caranya bisa begini. 40 dikurang 31 dibagi 2. 40 kurang 31 berapa? 40 kurang 31 9 ya. 9 dibagi 2 4,5. Nah, maka 31 ditambah 4,5. 31 tambah 4,5 35,5. Benar ya. Benar nilai tengahnya. Berarti semuanya nih harus ditambah 4,5. Terus 41 tambah 4,5 45,5. 51 tambah 4,5 55,5 gitu ya. 61 tambah 4,5 65,5. Berarti ini nggak usah Witan salah jelasin ya. Ini bisa pakai cara kayak gini, tapi kalian lebih riwah ya, lebih susah. Oke, seperti itu ya.
Tadi untuk mendapatkan nilai tengah. Kemudian rumusnya adalah kita harus mengkalikan masing-masing frekuensi dengan nilai tengahnya. Jadi di kelas pertama, ini maksudnya X1 F1 itu titik tengah kelas pertama dikali frekuensi kelas pertama ditambah titik tengah kelas kedua dikali frekuensi kelas kedua, seperti itu ya. Dan seterusnya sampai ke berapa nih, XN FN nih, seterusnya nih mau sebanyak berapa terserah, dibagi jumlah frekuensi semuanya, seperti itu ya. Maka ini Bu Intan sudah dapat nilai tengahnya, XI-nya, maka ini Bu Intan kalikan. 3 dikali 3,5, ini dikali, hasilnya adalah ini. Gitu ya. Bisa ya. Nah, Bu Intan lebih suka kalian kalau mau statistika itu harus rapih. Harus buat sering-sering buat tabel. Bikin lagi tabel di sampingnya, kayak gitu ya. Nah, kemudian ini daripada kita jajarin satu-satu, Bu Intan mah males jajarin kayak gini ya. Maka rata-rata sama dengan gitu kan, 35, jadi gini, 3 dikali 35,5 gitu kan, ditambah X2-nya 5 dikali 45,5 ditambah dan seterusnya. Ini bakal panjang banget. Nah, capek, nggak usah. Kita fokusnya pada tabel saja gitu ya. Karena di sini sudah ada penjelasan yang sangat rinci sekali bahwa tabel yang ada di sebelah sini adalah tabel perkalian antara frekuensi dengan nilai tengahnya gitu ya. Maka kita hanya tinggal ngambil ininya saja, bagian totalnya saja. Totalan ya semuanya. Totalan XI dikali FI-nya saja, yaitu 2470 dibagi total frekuensi. Total frekuensinya adalah 40. Ayo, monggo hitung berapa. Ini bisa dicoret nolnya ya. Jadi tinggal 247 dibagi 4. Maka hasilnya 61,75. Seperti itu ya, mencari rata-rata data kelompok. Bu Intan rasa mudah. Tapi memang kalau kalian menulis panjang banget seperti ini, terus bagi panjang banget gitu ya, akan membuang-buang waktu dan membuang-buang kertas. Jadi Bu Intan lebih suka kita simple tapi rapi. Nah, terlihat di tabel seperti itu. Next, mencari rata-rata gabungan. Rumus rata-rata gabungan merupakan rata-rata dari dua buah kelompok. Dua buah kelompok mempunyai sejumlah anggota dan nilai rata-rata yang berbeda. Ciri-cirinya ya, jika keduanya digabung, maka nilai rata-ratanya bisa berubah. Cara mencari nilai rata-rata gabungan dari dua kelompok dapat menggunakan rumus rata-rata gabungan. Rumus rata-rata gabungan untuk dua kelompok dinyatakan melalui persamaan di bawah ini. Nah, ini jadi ada rata-rata gabungan. Jadi misalkan rata-rata nilai kelas 12 MM1 nilai matematika 7,5 misalkan. Kemudian ternyata ada anak baru nih, baru gabung, baru ikut ujian. Nah, ternyata kalau dijumlahin nilai rata-rata kelas 12 itu tadinya 7,5, kok nilainya karena si anak baru ini masuk, nilai rata-ratanya jadi 7,7 misalkan. Nah, terus nilai si anak ini berapa? Nah, biasanya kayak gitu rumus rata-rata gabungan. Ini Bu Intan kasih contoh. Sekelompok orang terdiri dari 12 siswa memiliki berat 52 kg. Terdapat 8 siswa lain yang masuk ke kelompok tersebut, sehingga rata-rata berat badannya menjadi 48 kg. Rata-rata berat dari 8 siswa yang baru masuk ke kelompok tersebut adalah kalau kalian mendapatkan soal seperti ini, tolong dibuat seperti bayangan atau skema
atau kalian bagaimana cara menerjemahkannya menjadi sebuah bahasa matematika yang bisa kalian pahami sendiri. Sekelompok orang ada 12 siswa. Oh, ada 12 orang nih, beratnya 52 kilo misalkan ya. Punya berat 52 kilo. Terus ada 8 siswa lain masuk ke kelompok tersebut gitu kan. Ada 8 siswa lain masuk, rata-ratanya beratnya berubah jadi 48 kilo. Nah, gitu ya. Rata-rata berat dari 8 siswa yang baru masuk. Oh, jadi gini. Jadi 8 siswa ditambah 12 siswa yang ada di sini gitu kan. Rata-ratanya jadi 48 kilo. Pertanyaannya, berat rata-rata 8 siswa ini berapa? Seperti itu. Nah, kita coba menerjemahkannya dalam bentuk rumus yang di sini. Gitu ya. Oke. Rata-rata gabungan total semuanya dilambangkan dengan X gabungan. Bu Intan mau nulisnya XG saja gitu ya. N1 kali X1 berarti banyak data kelompok pertama menandakan N1, kemudian X1 adalah rata-rata kelompok pertama. Kelompok pertama jumlah siswanya adalah 12 siswa dikali 52 punya rata-rata berat 52 kilo gitu ya. Ditambah gitu kan. Kemudian ada 8 siswa lain masuk nih ke kelompok tersebut. Nah, beratnya berapa 8 siswa tersebut? Nggak tahu. Karena yang ditanyakan adalah hal tersebut. Maka kita anggap aja sebagai X per gitu kan. Total frekuensi N1 dan N2. Berarti 12 ditambah 8. Gitu ya. Nah, 48 ini gimana nih? Ini yang mana 48? Nah, 48 itu adalah rata-rata gabungannya gitu. Maka nih Bu Intan ganti ya. Jadi 48 sama dengan 12 dikali 52. 12 kali 52 berapa? 12 52 624 ya. Jadi langsung saja 624 ditambah 8X dibagi 20. Maka akan ketemu nilai X-nya. Nilai rata-rata berat 8 siswa gitu kan. Ini kalau gini gimana caranya, Bu? Aduh, nih gampang kok. Kalau ada tanda per gitu kan. Ada tanda per di ruas kanan. Nih, ada tanda per seperti ini di ruas kanan. Bisa hilang. Caranya 20-nya kita geser aja ke ruas kiri. Tapi berubah jadi bentuk perkalian. 48 dikali 20 sama dengan 624 ditambah 8X. Bisa dong cari X-nya dong. 48 kali 20, 48 kali 2. Bu Intan pindahin kemana nih? Nggak muat. 48 kali 2 ya 960 sama dengan 624 ditambah 8X. 8X-nya harus sendirian gitu kan. Maka 624 ya kita pindahin ruasnya. Jadinya gimana? 960 gitu kan. Kecil-kecil aja boleh ya. 960 dikurang 624 sama dengan 8X gitu kan. 960 dikurang 624 hasilnya adalah 336 sama dengan 8X. Maka nilai X adalah 336 dibagi 8. Maka rata-rata si X itu tadi apa tuh? Rata-rata berat dari 8 orang tadi, 8 siswa tadi. Rata-ratanya adalah 42 kilo. Berarti yang A. Gitu ya.
Gampang kok kalau kalian bisa tahu cara menerjemahkannya itu gimana. Oke, median, nilai tengah. Median adalah ukuran tengah dalam sekelompok data setelah data itu diurutkan. Ingat ya, kalau mau mencari median jangan lupa untuk mengurutkan data terlebih dahulu. Kita nggak bisa mencari median kalau kita nggak mengurutkan data tersebut. Gitu ya. Ini ada rumusnya. Untuk N ganjil, mediannya adalah X. Ini maksudnya data ke berapa, ini data ke berapa gitu ya. Nah, kalau Bu Intan, konsep Bu Intan ngajar jangan terpaku dengan ini ya, apa sih namanya, rumus-rumusnya gini, X1, X2 gitu-gitu. Oke, kita gunakanlah cara kamu sendiri. Nah, bagaimana kamu bisa untuk menerjemahkan ke bahasamu sendiri gitu ya. Contoh, hitunglah median dari data berikut. Nomor 1 ya, 4, 6, 8, 5, 4, 3, 5, 6, 7. Ini Bu Intan urutkan. Paling kecil 3 ya. 3, 4, 4. Oke. 3, 4, 4. Ada lagi? Kalau sudah dicoret ya. 3 coret, 4 coret. 5, 5 ada lagi. 5, 5, 6, 6, 7. Oke. 5, 5, 6, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 6. Kok kurang ya? Oh, ada 8. 8. Nah, jangan lupa dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih 9 juga. 3, 6, 9. Oke. Ini berarti mediannya ganjil nih. Gitu. Kalau Bu Intan mau cari median, tinggal N per 2. Intinya N per 2 aja. Kenapa N per 2? Nah, kita lihat di sini. Ini kan 9 ya. 9 dibagi 2. 4,5. 4,5 ini belum ketemu mediannya ya. Maka kita fokus ke data keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, kita fokus ke data keempat dulu. Kemudian kita lihat dulu nih, kalau kalau mediannya ini mungkin enggak. Karena namanya median itu kan nilai tengah. Masa iya sih nilai tengahnya ada di sebelah sini. Sedangkan ini ada 3 angka di sebelah kiri. 1, 2, 3. Di sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4. Oke. Sorry ya. Terlalu keras-keras suaranya. Sorry. Jadi kalau namanya nilai tengah ini harus seimbang ya, harus sama antara angka yang ada di sebelah kiri dan angka yang ada di sebelah kanan. Berarti kita nggak mungkin ngambil data yang keempat. Coba kita ambil data yang kelima, gitu ya. Data yang kelima, coba ya. Kita ambil yang ini. Kita lihat ada berapa angka sebelah kiri? 1, 2, 3, 4. Nah, sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Maka mediannya adalah 5. Nah, udah gitu. Kanan kirinya sama angka-angkanya. Ada 4 angka, kanan ada 4 angka, kiri ada 4 angka. Ya udah, berarti ini mediannya. Gampang toh? Gitu. Kemudian kalau genap gimana? Oke, kita coba genap. Genap lebih enak lagi. Jangan lupa diurutkan. Paling kecil berapa? 12. Habis 12 13. Oh, sorry, paling kecil 10. 10, 12, 13. 10, 12, 13. Berapa lagi? 14, 15, 15. Kemudian 16 dan 18 ya. Terlalu pojok lagi. 16, 18. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8. Oke, benar. Ini ada berapa? 8. Berarti 8 dibagi 2. Berapa tuh? 4. Berarti coba data keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau nggak genap, kalau datanya genap, bedanya gini, kalau data genap kita nggak bisa langsung menemukan nilai median tersebut seperti kalau datanya ganjil. Kalau datanya genap, maka kita harus buat garis, ini kan 4 ya. Kita harus buat garis data setelah keempat. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu kan. Kita buat garis. Nah, ini nantinya harus kita jumlah. Jadi kalau udah dibuat garis kayak gini, kita lihat dulu nih. Sebelah kirinya udah bener belum? 1, 2, 3, 4. 4 angka, sebelah kanannya 4 angka, udah bener belum? Oh iya Bu, bener. Di sini 4 angka, di sini 4 angka. Berarti seimbang nih. Maka kita buat garis penyeimbangnya. Nah, terus kita buat tanda senyum deh. Cara nyari mediannya gimana? Jumlahin 14 tambah 15 bagi 2. Berapa tuh? 29 bagi 2. 29 29 bagi 2. 14,5. Berarti mediannya adalah yang sebelah sini adalah mediannya 14,5 gitu ya. Gampang. Jadi gimana caranya kamu ngebayangin dan menerjemahkan ke dalam bahasamu gitu, tanpa harus menghafalkan hal-hal yang seperti ini gitu. Oke, next. Kemudian gimana kalau media datanya kelompok, nyari nilai tengahnya gimana? Nah, ini udah pasti kalau ini ada rumusnya, rumus median data kelompok. Tapi memang rumus ini gimana Bu caranya, nggak usah dihafal gitu. Caranya kalau kalian mau di luar kepala adalah banyak-banyak berlatih. Begitu ya. Kalau seandainya cuma ngerjain 1-2 soal, nggak akan cepet hafal nih rumusnya. Kalau mau ngerjain tuh 10 soal tentang median data kelompok. Setiap ada data ada data kelompok, kamu cari mediannya sebanyak mungkin latihannya. Pasti lama-lama bakal hafal karena kamu lama-lama paham nih. Oh, triknya tuh seperti ini gitu. Oke, kita coba cara nyari mediannya. Nilai median dari data pada tabel tersebut adalah, ini tabelnya gitu ya. Kemudian ini ada tabel tambahan, ada frekuensi kumulatif. Ini boleh kalian buat, boleh enggak. Kalau Bu Intan senengnya buat gitu, supaya lebih rapih gitu ya. Nah, ini cara bikin ini gimana? Ini 3-nya ini dari si frekuensi, 8 ini dari 3 ditambah 5, hasilnya 8. Ya, ini 18 gimana? 8 tambah 10, 18. 18 tambah 11, 29. Ini maksudnya penjumlahannya ya nak. Jadi 3 tambah 5 tambah 10 tambah 11, 29. 3 tambah 5 tambah 10 tambah 11 tambah 8, 37. Maka totalnya semuanya adalah 40. Oke. Karena kita udah tahu data total semuanya adalah 40, kita bagi 2. Intinya gitu ya, 40 bagi 2. N-nya adalah 40. 40 per 2, berarti 20. Maka kira-kira mediannya itu ada di data ke-20. Data ke-20 tuh di mana? Nah, di sini. Kenapa di sebelah sini? Karena yang atas nih ini data ke-18. Berarti data ke-19 dan data ke-20, 21, 22 sampai 29 ada di interval kelas 61 sampai 70. Tapi Bu Intan nggak tahu nilainya berapa gitu ya. Oke, kita coba cari median. Ini sudah Bu Intan jabarkan ya. Ini ceritanya mau ngerjain soal, Bu Intan kasih contekan di sini gitu.
Median biasanya disebut juga Q2. Q2 ini maksudnya apa? Kuartil kedua. Nanti minggu berikutnya insya Allah dijelaskan tentang kuartil, desil, persentil, simpangan, dan lain sebagainya itu dijelasin. Oke, karena kita lagi bahas median, maka Bu Intan maunya nulisnya ya ME gitu ya. Median sama dengan TB itu apa? Tepi bawah kelas median. Maka kita fokusnya ke bagian bold ini, pink ini gitu kan, karena kita mau nentuin mediannya. Tepi bawah kelas, ingat ya, kalau bawah kelas 61, kalau tepi bawahnya dikurang 0,5. 61 kurang 0,5 berapa? 60,5. Langsung aja 60,5 ditambah dalam kurung setengah dikali N. Setengah kali N dari mana? Ya ini tadi ini Bu Intan udah nyari. Total data semuanya dibagi 2. Nah, langsung aja tulis 20 dikurang FK. Jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, total frekuensi sebelum kelas median yang sebelah mana? Yang ini kan kelas mediannya 11. Total frekuensi sebelumnya ya ini total, namanya aja jumlah kan, total. 3 tambah 5 tambah 10 yaitu 18. 20 dikurang 18 dibagi FI, frekuensi kelas median. Di kelas median itu frekuensinya adalah 11. Tutup kurung dikali P, panjang kelas interval. 31 sampai 40 panjang intervalnya berapa? Nah, hitung 31, 32, 33, 10 gitu ya. Oke. 60, berarti tinggal 60,5 ditambah gitu kan. 20 dikurang 18 ya 2 atuh gitu kan. 2/11 dikali 10. Berarti 60,5 ditambah 2 dikali 10 20 dibagi 11 gitu ya. Silahkan dihitung coret-coret sendiri. Ini hasilnya 1,818. 60,5 ditambah 1, hasilnya adalah 62,318. 18 dan seterusnya. Oke, kita cari yang terdekat. Berarti yang 62, ini sebenarnya bisa di apa nih namanya? Dibulatkan, ya Allah, lupa Bu Intan. Dibulatkan menjadi 62,3 berapa nih? 32 yang A. Oke, lanjut. Modus atau data yang sering muncul. Ini paling gampang ya. Nyari modus data tunggal. Tapi kalau modus data kelompok kita butuh perhitungan. Nah, kalau modus data tunggal ya udah cari aja yang kelihatannya banyak gitu, yang muncul gitu. Coba yang A. Yang sering muncul yang mana? 1, 1, 1. Satunya ada 3. 1, 1, 1. Kemudian mana lagi? 5, 5, 5. Loh Bu, ini 1 apa 5 yang jadi modus? Karena frekuensinya sama-sama ada 3. Ya udah, ngapain repot? Berarti modusnya adalah 1 dan 5 gitu. Jangan pilih salah satu, ntar ada yang iri gitu. Oke, kemudian yang B, modusnya yang mana? Frekuensi paling banyaknya 14, berarti modusnya adalah 6. Cuma berapa detik selesai kan nyari modus data tunggal? Oke, kalau data kelompok gimana? Gampang. Nggak usah pusing-pusing. Kalau abis ini apa nih? Oh, abis ini tugas. Oke. Modus data kelompok. Kita intinya ikutin yang sudah jabarkan di sini ya penjelasannya. Oke.
Tentukan modus dari tabel di bawah. Namanya modus saja nilai yang sering muncul, maka kita lihat frekuensi yang paling besar di antaranya, yaitu 18. Berarti kita pakai yang 18 nih, maka kita fokusnya ke bagian interval yang sebelah sini gitu ya. 65 sampai 69. Ya udah deh, tulis MO alias modus. Ini apa nih? B0 atau BO, tepi bawah kelas modus. Tepi bawah tuh yang mana? Nah, batas bawahnya 65. Maka tepi bawahnya 65 dikurang 0,5. 64,5 gitu kan, ditambah lebar kelas. Di modus itu L atau lebar kelas, kalau di median itu P. Keduanya sama ya. Nah, dia tuh sama-sama panjang interval kelasnya gitu. 65 sampai 69, berarti kan 4 gitu ya. Atau kalau kalian mau biar nggak rancu nih penjumlahannya, ditulis di bagian belakangnya sini boleh. Sama seperti median gitu ya, dikali 4 nanti. Kemudian D1-nya berapa? D1 ini apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, ini kan kelas modus nih, yang sebelah sini nih. Ini kelas modus. Kelas sebelumnya tuh yang mana? Berarti di atasnya. Yang diminta selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 18 dikurang 6. 18 kurang 6 12. Ya udah langsung tulis 12 gitu kan. D1 lagi, ya udah tulis lagi 12 lagi ditambah D2. D2 berapa? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Berarti 18 dikurang 9. 18 kurang 9 9. Nah, gitu kan? Gampang ya, tulis 64,5 ditambah 12 dibagi 12 tambah 9. Dalam kurung 12 per 21 dikali 4, gitu kan? 12 dibagi 21, 0,571 dikali 4. Ini Bu Intan cepat pakai kalkulator ya, karena kan lagi presentasi, biar cepat. 2,2857. Sebenarnya tidak harus 4 angka, nggak apa-apa ya. Nah, jadi boleh 2 angka, boleh 3 angka gitu ya. Totalnya kalau ditambah hasilnya adalah 66. Kalau di kalkulator itu 66,7857. Nah, tapi kalau di buku biasanya pembulatan. Nah, pembulatannya tuh ke atas. Kalau di sini misalkan di bukunya itu 2 angka di belakang koma, maka kita ambilnya 66,79. Kenapa? Karena di sininya 5. 5 itu dibulatkan ke atas, berarti dianggapnya di sini nambah 1. Gitu ya. Berarti 66,79. Itu modus data kelompoknya. Oke, tugas yang ketiga, Bu Intan kasih waktu tambahan untuk batas pengumpulannya tidak jadi 17 Agustus. It's okay, nggak masalah. Bu Intan kendorin lagi. Karena Bu Intan baru jelasin hari Jumat, maka Jumat berikutnya berarti tanggal Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 17, 18, 19, 20 ya, 20 Agustus. 20 Agustus maksimal pengumpulannya. Jangan lupa walaupun dikumpulkan, jangan lupa tetap diupload di Google Classroom, kemudian menggunakan map berwarna merah, dan kalau 12.1 berwarna merah, kalau 12.2 pakai map warna biru. Oke, itu aja dari Bu Intan. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.